yang konsentrasi manajemen sumber daya manusia atau MSDM untuk menjadi tolak ukur melalui yang namanya wawancara, yaitu interview. Ya, behavior interview proses pengumpulan data, ada data di dalamnya. Ya, data yang diukur namanya wawancara. Wawancara nanti diukur berdasarkan indikatornya. Ingat ya, variabel. Ingat ya, variabel. Setiap penyelesaian atau membutuhkan kuesioner ada variabel yang dituju. Nanti dijawab berdasarkan karakteristik responden yang akan dibagi-bagi. Kenapa dipilah-pilah karakteristik responden dipisah? Karena kan beda-beda kan. Usia segini kan cara berpikirnya beda. Contoh jenis kelamin, laki-laki dan perempuan itu kan beda. Ya, jadi biar kelengkapan wawancara itu baik, transparan, jujur gitu ya, dilakukan perorangan. Tergantung dari bentuk kebutuhan yang diperlukan dalam suatu perusahaan. Metode penyelesaian ini ada di praktik kita nanti di tentang Maslow. Nah, Maslow. Cara mengerjakannya. Statement ya. Untuk menjawab sebuah wawancara dalam metode MSDM, kita gunakan skala sederhana, harus dipaparkan semua ini. Waktu menjawab hasil dari penelitian sebelum ke sana, Anda harus paparkan dulu. Apa sih topik dari permasalahan ini? Apa sih hasil interviewmu terhadap responden, terhadap audiens? Apa sih itu? Nah, hasil itu kan akan ada di ini Bu. Kebetulan tadi saya tanya sama Bang Denny, katanya dia sendiri yang pegang kunci, berarti dia pakai diagram bola gitu ya. Ketika mengisi satu persatu, maka diagram itu akan naik, kenapa? Dia akan naik secara otomatis. Nah, dan itu akan dituangkan di sini. Seberapa besar ini semua melalui kuesioner. Dan di sini melalui yang namanya karakteristik responden. Contohnya apa? Dan ini harus muncul. Dari sini nanti hasil semua menjawab sampai nanti di tabulasi. Pada saat tabulasi muncul secara tabulasi itu adalah hasil dari kumpulan jawaban yang sudah engkau buat satu persatu. Dia akan muncul. Dan itulah nanti ini hasil akhir. Ketika sini sudah naik, apa yang muncul? Makanya dari sini nanti akan ada kesimpulan secara umum, secara besar kesimpulannya. Konsep penyelesaiannya harus ada kesimpulan. Apa kesimpulannya? Biar tahu gitu. Jadi asal dasar tabel ini ternyata yang paling dominan misalnya usianya misalnya, atau jenis kelamin contoh. Ternyata yang paling dominan berdasarkan penelitian ini mengatasi masalah biar terjawab dalam masalah perusahaan ini adalah perempuan. Kenapa? Yang paling dominan perempuan. Penyelesaian masalahnya kan gitu ya. Nah mungkin di sini ya kita tahu di sini mungkin mereka paling banyak gitu ya. Kalau di perusahaan enggak juga. Respondennya kan bisa sama, bisa matching gitu. Itu paling perempuan. Contoh. Gitu ya, kira-kira sampai sini paham ya, Pak? Ini harus dilampirkan. Sebelum menyelesaikan masalah, sebelum itu hitungan yang dari persentase 21%, dari total rasio 100% segala macam, MSDM diukur dari sini dulu hasilnya. Bisa ya, kira-kira ya? Di atas nih. Di usia berapa? Terus satu. Yang kedua, kalau nanti pembagian responden berdasarkan usia itu cuma 5, dia harus 5 Kak, secara diagram atau secara balok. Jangan nanti MSDM-nya berlebih. 5 udah kelompokkan usia. MSDM-nya 5 ya, begitu kau susun jadi 6 lebih 1. Udah nggak jelas penelitiannya. Secara manajemen sumber daya manusia, gitu ya. Biar tahu, inilah gunanya behavior interview, penyelesaian masalah. Kemampuan mungkin masih dulu. Ada lain? Apa? Sumber daya manusia bisa cukup darimu. Apa?
Atau dari perusahaan, salary. Kan pemimpin itu kan sumber daya manusia, bisa dong. Segala sumber daya manusia bisa diinterview. Gitu ya? Tujuannya bergantung perusahaannya, apakah ada masalah, atau mau evaluasi, atau apa saja bentuknya. Oke? Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanya? Kira-kira? Dan jangan salah nanti di benar. Ya? Saya ambil contoh sampling-nya aja. Terus misalnya gini, Anda mau membuka kalimat tentang pengaruh kepemimpinan misalnya, ya, pengaruh kepemimpinan atau pengaruh gaya kepemimpinan. Tapi yang kedua adalah gaya kepemimpinan terhadap, misalnya nih, terhadap kinerja karyawan. Apa yang diukur di situ? Apa yang diukur? Pertama adalah gaya kepemimpinan, yang kedua adalah kinerja. Nah, kita udah sepakat bahwasanya setiap variabel akan menjadi 3 kuesioner, benar? 3 ya. Contoh gaya kepemimpinan. Pertama, gaya kepemimpinan di perusahaan kami tidak baik. Misalnya, statement ya, itu statement. Baru nanti disebar secara kuesioner dan akan dijawab. Bagaimana itu jawabannya? Apakah ada yang sangat setuju? Apakah ada sangat tidak setuju? Itu kembali ke responden. Ya, bagaimana cara menjawab karyawannya? Itu statement pertama. Kedua, apa contoh yang bisa jadi kuesioner kalau tentang gaya kepemimpinan? Oh, yang kedua, pemimpin PT AB4A tidak pernah berkomunikasi sama karyawan. Nah, itu statement menjadi tolak ukur. Itu kalau kita ngambil kuesionernya berdasarkan variabel. Yang ketiga, begitu juga, terserah nanti apa tentang gaya kepemimpinan. Itu pertanyaan, Pak, bisa enggak variabel X sama Y di mixing untuk menjadi sebuah kuesioner? Bisa. Nomor satu, dia kan ketemu tabel baru kan? Tabel baru yang menjadi kuesioner yang akan dijawab sama responden. Contoh misalnya, kepemimpinan PT AB4A sangat tidak. Metode jawaban ini yang akan menjadi apa? Kesimpulan. Dan itu harus dipaparkan semua di dalam persentase. Kalau ukur itu harus diceritakan semua kan. Anda harus paham gitu. Ketika Anda paham, Anda memaparkan sama audiens itu harus paham. Jadi pertemuan-pertemuan sebelumnya ini Kak, yang pertemuan minggu lalu bicara tentang FGD, forum group discussion, mengerucut masuk ke behavioral event interview. Mengerucut, kita akan pakai di mana? Nah, kita akan belajar bagaimana cara menentukan kesimpulan, bagaimana cara menentukan data, bagaimana cara menentukan dan lain sebagainya. Menentukan kuesioner ini. Ada pertanyaan kira-kira? Saya kasih 2 contoh. Untuk menentukan, kebetulan saja yang kita sepakat. Makanan, contoh. Oke, stop. Saya kasih contoh. Makanan. Ini contoh pertama ya. Berarti makanan bergizi Bang ya, psikologi ya. Bergizi. Karyawan, bilang karyawan nih. Perusahaan ini perusahaan gitu ya, dari karyawan. Perusahaan apabila itu tidak benar, apa jawabannya? Tidak setuju. Setuju. Itu pertanyaan tadi, apakah semua karyawan satu suara? Jawabannya tidak. Ada yang merasa, nggak diperhatikan sih, gizi kita di sini. Ini perusahaan apa ini? Kita kerja begini. Itu jawaban. Apa jawabannya? Setuju, sangat setuju. Ada nggak di service? Masing-masing perusahaan kan punya metode untuk kesejahteraan karyawan. Bisa dikasih puding per minggu, bisa dikasih reward yang lain. Nah, itu contoh dari makanan. Bang, contoh apa lagi Bang? Kira-kira Bang? Pakaian. Ini. Karyawan AB4B
tidak pernah menggunakan uniform. You know uniform? Nah, namanya adalah seragam perusahaan. Apabila itu benar, jawabannya sangat setuju, karena memang tidak terjadi. Pasti rata-rata ada yang mengatakan sangat setuju, ada yang menyatakan setuju aja, ada yang menyatakan kurang setuju. Kenapa? Orang ini pakai tim, ada yang kerjanya divisi pemasaran, ada bajunya, itu lagi. Sehingga mereka menjawab sangat tidak setuju karena mereka menggunakan. Kita kan bicaranya secara umum kan gitu ya. Dia menjawab secara kelompok gitu. Makanya jawabannya itu berbeda. Gitu ya, Pak ya, gitu ya. Makanya nanti hasilnya pada saat diakumulasi semuanya nanti akan muncul kesimpulan apa yang terjadi dengan pakaian. Apa yang terjadi metode penjawaban berdasarkan usia ditukar. Karena nggak bisa diatur ukur. Kau bayangkan rasionya 100%. Rasio terkecil di sini ada 4 orang pria. Berapa persen dari 100? Kalau rasio 100 ini adalah 30. Ini 30 ya, semua populasi ya. Berapa persen? Coba 4 dibagi berapa? 30 baru dikali 100, maka dapatlah hasilnya berapa persen dari 100? Nah, dari 30 berapa persen? Yang menjadi karakteristik responden. Usia nggak bisa, itu cuma 4 laki-laki. Kemarin kayaknya udah kita bahas nih ya. Apa jadinya kemarin? Apa? Jenis kelamin dirubah jadi usia dikerjakan berdasarkan kelompok atau range? Salah dong. Iya, nah kelompok sehingga yang usia 19 tahun dikelompokkan jadi 19, gitu ya. Yang 20 dikelompokkan jadi 20 data karyawannya. Kalau dia range nggak bisa 5 dia. Berarti ini ya, 1, ini 2, ini 3. Bisa Bang? Hobi dibuat jadi variabel, jangan diindikatorkan Bang. Contoh, membaca, olahraga, berenang, musik jadi hobi. Tapi kalau nanti para peneliti untuk mengetahui dari masalah dari karyawannya, baru bisa membuat indikator dari kuesionernya. Contoh, hobinya karyawan AB 4B tidak ada hobi yang bersepeda. Nah, gitu ya. Boleh. Terserah, tapi maksimal 3. Kita sepakati 3 kuesioner sebagai sampling. Ini belajar ya, belajar dulu kita, nanti boleh kita praktiknya nanti di semester 6. Boleh. Nanti tergantung dari para peneliti menentukan kuesionernya apa arahnya. Iya, kita belajar sederhana dulu. Oke, kira-kira sampai di sini paham kira-kira? Ada yang bertanya? Biar jelas nih kan? Masuk ke dalam data validasi. Data validasi nanti diukur berdasarkan kuesioner yang akan kau jawab semua, sampai nanti dia akan merujuk bagaimana intervalnya. Apa rumus interval? Bang, rumus interval total skor dibagi berapa? Berarti kelelahan, capaian. Memang ya, bukti itu sebagai menjawab tidak apa-apa. Ya, tinggal kerjasama Bang. Ya, nanti kalau lihat nanti di Google total skor berapa skornya? 5 ya. Dibagi total populasi berapa? 30 dibagi berapa? Dari 100, maka dapatlah rumus interval. Intervalnya adalah sekian persen. Itu aja Bang ya. Kira-kira sampai di sini ada yang bertanya? Dan saya tawarkan pada sebelum masuk sini semua nanti masuknya harus melalui redaksi yang pertama. Redaksinya adalah apa yang dibawa tentang judulnya,
tentang kuesionernya, terus berapa populasinya, terus apa saja yang menjadi variabel dan indikator untuk menjawab sebuah interview. Nanti dari situ dia akan menurun ke bawah, baru penyelesaian masalah berdasarkan hasil data yang kau kerjakan. Itulah yang namanya tadi ada diagram bola, ada apa lagi? Diagram kapal, ada apa lagi? Nah, lengkap semua. Begitulah kira-kira penyelesaiannya. Paham kira-kira? Yakin nggak akan nonton lagi kayak tadi? Aduh, bahaya. Bisa paham? Memastikan semuanya paham. Dan memastikan semuanya untuk maju nanti menyelesaikan masalah discussion bisa implementasinya nanti di segitiga Maslow. Kita akan main di piramida. Oke, ada? Nggak ada? Pas? Pas ya? Beres? Kalau memang sudah paham, apa ya? Kita akan ketemu minggu depan untuk maju tentang presentasi pertama yang bicara piramida tentang psikologi dari Abraham Maslow. Ya, psikologi manusia. Bisa Bang? Ya, ini rumus terakhir yang saya paparkan denganmu. Inilah hasil kerjanya. Jangan nanti datang rumus, kau kasih redaksinya biar audiens paham tujuan dari penelitianmu. Terus saya pun bisa melihat nanti, oh ternyata sudah paham ini, sudah bagus nih kinerjanya. Biar belajar juga nanti meneliti sumber daya manusia di dalam perusahaan. Kalau nanti Anda bekerja, kan bisa, oh ini yang udah diajarin kemarin, gitu lah. Bisa diukur. Kalian belajar tentang ilmu sumber daya manusia dan kepribadianmu. Kau ada di posisi mana? Ada di posisi good apa enggak? Itu mungkin dari saya. Dan kita ketemu minggu depan.